senang berhura-hura. Ini menyebabkan hati seseorang itu menjadi keras. Keras sehingga dia tidak mau beribadah, tidak mau berbuat baik, hilang jiwa nolongnya dalam hatinya. Karena hatinya digunakan untuk bersenang-senang, senantiasa untuk berhura-hura, senantiasa untuk beristirahat tanpa memperhatikan kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan oleh dirinya, yang menyebabkan hatinya itu menjadi keras. Hubbur rohah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa Fardisja TV rahimakumullah, ada 3 hal yang bisa menjadikan hati manusia ini menjadi keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, salasu khisalin turisul qaswata fil qalbi. Ada 3 hal yang bisa menjadikan hati manusia ini menjadi keras. Yang pertama adalah hubbut ta'am, senang kepada makanan atau makan yang berlebihan. Sebentar-sebentar dia makan, sedikit-sedikit makan, sehingga karena banyak makan perutnya kenyang dan membuat hatinya ini menjadi keras. Keras dalam artian enggan melaksanakan kebaikan, malas beribadah, tidak mau berbuat kebajikan, hatinya keras karena banyak makan. Memang Islam mengajarkan kepada kita bahwa makan itu merupakan asupan energi agar kita kuat beribadah, tetapi berlebihan dalam makan itu akan menyebabkan hati kita ini menjadi keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan sebelum kenyang dia berhenti, dan dia tidak akan makan sebelum lapar. Dan Rasulullah makannya sedikit, tetapi ada di kalangan manusia ini yang sedikit-sedikit makan, sebentar-sebentar makan, sehingga menjadikan hatinya ini keras, malas beribadah, tidak mau berbuat baik, tidak mau bergerak karena makanan yang menyebabkan perutnya kenyang dan hatinya menjadi keras. Hal yang kedua yang menyebabkan hati manusia itu keras adalah hubbun naum, banyak tidur. Tidur memang sangat diperlukan untuk kesehatan badan kita, tetapi terlalu banyak tidur akan menjadi masalah. Hati kita akan menjadi keras, timbul kemalasan, hilang gairah dalam beribadah, lemah dalam berpikir dan sebagainya. Dalam ilmu medis, tidur yang baik dalam sehari semalam adalah 7 jam, dan ini telah disyariatkan oleh Allah dengan diperintahkannya sholat sehari semalam selama 17 rakaat. Artinya bahwa 17 rakaat ini mewakili 17 jam dalam sehari semalam, karena manusia dari sholat ke sholat yang lainnya dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita terjaga atau melihat bangun dalam keadaan saja selama 17 jam dan kita melaksanakan ibadah sholat selama 17 rakaat, dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terhapuskan dengan ibadah sholat kita yang jumlahnya ada 17 rakaat. Dan sebaliknya, ketika kita tidur selama 7 jam itulah kita istirahat, dan kita dalam keadaan tidur tidak mungkin kita akan melaksanakan ghibah, tidak mungkin kita akan berbuat tercela, tidak mungkin kita akan mengomongin orang yang tidak baik karena kita sedang istirahat. Inilah sesuai antara anjuran medis kita tidur selama 7 jam
Kemudian Allah perintahkan kepada kita sehari semalam dalam 17 rakaat untuk beribadah kepada Allah, menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, yang menyebabkan hati kita ini menjadi keras, hati manusia menjadi keras adalah hubbur rohah. Senang berjalan-jalan, senang beristirahat, senang berhura-hura. Ini menyebabkan hati seseorang itu menjadi keras. Keras sehingga dia tidak mau beribadah, tidak mau berbuat baik. Hilang jiwa nolongnya dalam hatinya, karena hatinya digunakan untuk bersenang-senang, senantiasa untuk berhura-hura, senantiasa untuk beristirahat tanpa memperhatikan kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan oleh dirinya, yang menyebabkan hatinya itu menjadi keras, hubbur rohah. Jadi pemirsa Fardisya TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga hal itulah sedapat mungkin kita kurangi, yaitu pertama, hubbut to'am, banyak makan tapi kita kurangi makan secukupnya. Yang kedua lah hubbun naum, banyak tidur tapi kita kurangi dengan tidur secukupnya sesuai dengan kesehatan. Dan yang ketiga adalah hubbur rohah, senang berhura-hura dan berjalan-jalan tapi kita kerjakan secukupnya saja kita dalam mengerjakan berjalan-jalan atau rohah itu sendiri. Semoga tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi kita, sehingga kita ini hati kita akan lunak dan akan lembut, suka melaksanakan beribadah, suka melaksanakan kebaikan, dan terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam nilai-nilai ibadah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.